Hari-hari berlalu dengan suasana yang penuh ketegangan. Laras masih dirawat di rumah sakit, meski kondisinya mulai membaik. Namun luka di hatinya masih terasa segar, seakan waktu berhenti untuk menyembuhkannya. Dava menjadi pendamping setia. Setiap kali Laras terbangun dari tidur lelapnya, dia selalu ada di sana, memastikan kebutuhannya terpenuhi. Sementara itu, Arya sibuk berusaha memperbaiki citranya di depan publik, namun satu hal yang tak pernah dia abaikan adalah usahanya untuk menghubungi Laras. Namun setiap panggilan dari Arya tetap tidak dijawab. Di kantor pusat Wiratama Group, Arya duduk dengan wajah tegang. Adi berdiri di depan mejanya, membawa setumpuk dokumen yang berkaitan dengan krisis yang tengah dihadapi. Pak Arya, apa langkah selanjutnya? Konferensi pers sudah meredam sebagian rumor, tetapi Nadia masih menjadi duri dalam daging. Publik mulai mempertanyakan ketulusanmu, kata Adi dengan nada serius. Arya mengusap wajahnya, dia tampak lelah. Nadia adalah masalah yang harus aku selesaikan. Tapi sebelum itu, aku harus berbicara dengan Laras. Apa Bu Laras masih tidak menjawab telepon Anda, Pak? Tanya Adi. Arya berdiri, sorot matanya penuh tekad. Sebaiknya aku pergi menemuinya langsung. Di kamar rumah sakit, Laras memandang keluar jendela. Dava tengah berbicara dengan dokter di luar ruangan, meninggalkannya sendirian sejenak. Dia tahu tubuhnya mulai pulih, tetapi pikirannya tetap kacau. Sebuah ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. Saat dia menoleh, dia terkejut melihat Arya berdiri di sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Laras dengan suara datar. Arya melangkah masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya. Aku harus berbicara denganmu Laras. Aku tidak peduli jika kamu marah atau tidak ingin melihatku, tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Laras mengalihkan pandangan, mencoba menyembunyikan emosinya. Apa yang mau kamu katakan Arya? Bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bahwa aku seharusnya percaya padamu. Ya, jawab Arya dengan suara tegas. Karena itu benar, lalu kenapa kamu membiarkan semuanya menjadi seperti ini? Suara Laras mulai meninggi. Kenapa kamu tidak langsung menjelaskan dari awal? Kenapa kamu membiarkan Nadia menginjak-injak aku? Arya menghela napas panjang. Aku salah. Aku terlalu fokus pada hal lain hingga aku mengabaikan perasaanmu. Tapi aku tidak pernah sekalipun mengkhianatimu. Laras menatapnya tajam. Tapi kamu membiarkannya terlihat seperti itu Arya. Dan kamu tahu apa yang lebih buruk. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Arya. Dia ingin menjelaskan lebih banyak, tetapi Laras mengangkat tangan menghentikannya. Aku butuh waktu Arya, kata Laras dengan suara lelah. Aku tidak bisa memutuskan sekarang. Aku ingin sendiri. Arya menunduk, tahu bahwa memaksakan dirinya hanya akan memperburuk keadaan. Baiklah, aku akan memberimu waktu. Tapi ketahuilah ini Laras, aku tidak akan menyerah. Dia berbalik dan meninggalkan kamar, meninggalkan Laras yang tampak bingung dengan perasaannya sendiri. Di tempat lain, Nadia duduk di apartemennya yang mewah. Ekspresinya penuh kepuasan saat melihat berita tentang konferensi pers Arya. Meski dia sudah dihujani kritik dari publik, dia tidak peduli. Baginya, satu-satunya tujuan adalah membuat Arya sepenuhnya menjadi miliknya. Arya pasti akan datang padaku, gumam Nadia sambil tersenyum kecil. Laras tidak akan pernah bisa menghadapi tekanan seperti ini. Nadia meraih teleponnya dan menghubungi seorang pria misterius. Aku butuh bantuanmu, katanya dengan nada serius. Kita harus membuat langkah terakhir. Di ujung telepon, suara pria itu terdengar tenang namun dingin. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, ini tidak akan murah. Nadia tersenyum. Harga bukan masalah. Aku hanya ingin Laras tidak pernah kembali ke sisi Arya. Dava memperhatikan Arya meninggalkan rumah sakit. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, tetapi di dalam hatinya dia merasa khawatir. Dia tahu Arya masih memiliki tempat khusus di hati Laras, tetapi dia tidak akan tinggal diam jika Arya terus menyakitinya. Dava, apa yang kamu pikirkan? Tanya Luna yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Dava tersenyum tipis. Aku hanya ingin memastikan bahwa Laras tidak terluka lagi. Itu saja. Luna memiringkan kepalanya, menatap Dava dengan tatapan penasaran. Kamu menyukainya bukan? Dava tidak menjawab, tetapi ekspresinya sudah cukup untuk memberitahu Luna segalanya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Arya mencoba memperbaiki hubungan dengan Laras, sementara Nadia semakin berusaha menghalangi jalan mereka. Di sisi lain,
Dava tetap menjadi pelindung setia yang selalu ada di sisi Laras, siap menangkapnya jika dia jatuh. Namun dalam hati Laras, badai perasaan masih bergejolak. Dia harus memilih antara mempercayai Arya sekali lagi, atau melangkah maju dan meninggalkan semuanya di masa lalu. Laras duduk di tepi tempat tidur rumah sakit, memandangi jendela yang memantulkan langit sore. Sejak pertemuan terakhir dengan Arya, pikirannya dipenuhi kebingungan. Wajah Arya yang penuh penyesalan terus membayang, tetapi bayangan tentang Nadia dan semua drama yang telah terjadi membuatnya merasa lelah. Dava mengetuk pintu pelan sebelum masuk, membawa nampan berisi sup hangat. "Kamu belum makan sejak siang. Aku tahu kamu tidak suka dipaksa, tapi kali ini kamu harus makan," katanya lembut sambil meletakkan nampan di meja samping tempat tidur. Laras tersenyum kecil, meskipun senyumnya tidak sepenuhnya tulus. "Terima kasih Dava, kamu selalu ada di sini untukku." "Aku akan selalu ada," jawab Dava tanpa ragu. "Kamu tidak perlu berterima kasih untuk itu." Laras menunduk, menggenggam tangannya sendiri dengan gelisah. "Kadang aku merasa ini semua tidak adil. Aku tidak pernah meminta semua ini Dava. Aku hanya ingin hidup sederhana, bekerja keras, dan mencintai tanpa keraguan." Dava duduk di kursi di dekatnya, memandangi wajahnya dengan serius. "Kamu tidak salah Laras. Semua ini adalah hasil dari pilihan orang lain, bukan kamu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri." Di ruang kerjanya yang mewah, Arya menatap layar komputer dengan tegang. Di layar itu, ada laporan terbaru tentang skandal yang melibatkan Nadia. Timnya berhasil mendapatkan bukti bahwa Nadia sengaja memanipulasi media untuk menciptakan drama dengan tujuan menjauhkan dirinya dari Laras. Adi berdiri di sampingnya, raut wajahnya penuh ketegangan. "Pak Arya, kita memiliki cukup bukti untuk menghancurkan Nona Nadia. Jika kita merilis ini ke publik, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi." Arya mengusap wajahnya tampak ragu. "Aku tahu ini langkah yang harus diambil, tapi ini juga berarti aku harus menghadapi perang langsung dengan Nadia. Dia tidak akan tinggal diam. Bukankah itu yang selama ini dia lakukan?" balas Adi. "Dia sudah memanipulasi publik, menghancurkan reputasi Laras, dan mencoba mendekatkan dirinya pada Anda dengan cara kotor. Anda tidak punya pilihan lain." Arya mengangguk perlahan. "Baiklah, rilis semuanya. Aku tidak peduli apa konsekuensinya. Aku harus membersihkan namaku dan melindungi Laras." Di apartemennya, Nadia sedang menikmati segelas anggur ketika suara notifikasi ponselnya membuatnya tertegun. Berita tentang manipulasi yang dia lakukan mulai menyebar, diiringi dengan bukti-bukti kuat yang meruntuhkan kredibilitasnya. "Apa ini?" gumamnya dengan panik, membuka artikel demi artikel yang mengungkap kebohongannya. Komentarnya penuh dengan kritik tajam dari netizen, dan bahkan beberapa penggemar setianya mulai meragukan niatnya. Nadia melempar ponselnya ke sofa dengan frustrasi. "Arya, jadi ini caramu bermain?" Dia meraih telepon lain dan menelepon seseorang. "Kita harus bertindak sekarang. Aku tidak peduli apa yang harus kamu lakukan, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menang." Di ujung telepon, suara pria itu terdengar dingin. "Ini akan menimbulkan kerusakan besar Nadia. Apa kamu yakin?" "Aku yakin," jawabnya dengan tegas. "Hancurkan mereka semua." Keesokan harinya, Laras keluar dari rumah sakit dengan Dava di sisinya. Dia merasa sedikit lebih kuat secara fisik, tetapi hatinya masih terbelah. Setibanya di rumah, dia menemukan Arya menunggu di depan pintu. "Laras," panggil Arya yang berdiri dengan raut wajah penuh penyesalan. Laras menghentikan langkahnya, sementara Dava memasang ekspresi waspada. "Kenapa kamu di sini?" tanya Laras dengan nada datar. "Aku ingin bicara," kata Arya. "Aku tahu kamu lelah, tapi ini penting." Dava memandang Laras, seolah menawarkan perlindungan. "Kalau kamu tidak ingin mendengarnya, aku bisa mengusirnya." Laras menghela napas panjang, kemudian berkata, "Tidak apa-apa Dava. Aku akan bicara dengannya sebentar." Dava tampak ragu, tetapi akhirnya melangkah mundur. "Aku akan menunggu di sini." Laras membuka pintu rumah, mengisyaratkan Arya untuk masuk. Ketegangan di antara mereka terasa nyata saat mereka duduk di ruang tamu. "Apa yang ingin kamu katakan?" tanya Laras tanpa basa-basi. Arya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan berita terbaru tentang Nadia. "Aku sudah membeberkan semuanya. Manipulasinya, kebohongannya, semua orang tahu sekarang. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berpihak padanya." Laras membaca berita itu dengan hati-hati, tetapi ekspresinya tetap datar.
Ini tidak menghapus apa yang sudah terjadi Arya. Luka itu masih ada. Aku tahu, jawab Arya dengan nada pelan. Tapi aku ingin memperbaikinya Laras. Beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku pantas untukmu. Laras menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Ketika dia membuka mata lagi, ada kilau tekad di dalamnya. Aku butuh waktu. Jangan paksa aku untuk memutuskan sekarang. Arya mengangguk dengan enggan. Aku akan menunggu Laras. Berapa lama pun itu. Selama Laras di rumah sakit, Arya tidak pernah kembali ke rumahnya dan Laras. Karena Laras sudah pernah berpesan, dia tak ingin tinggal bersama Arya, dan memohon untuk Arya keluar dari rumah itu. Dengan terpaksa, Arya tinggal di sebuah apartemen elit yang dia beli. Di luar rumah, Dava menunggu dengan sabar. Ketika Arya akhirnya keluar, mereka saling menatap sejenak. Dava tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya cukup untuk menyampaikan pesan bahwa dia tidak akan mundur. Arya menghela napas, lalu berjalan pergi tanpa kata. Dava masuk ke dalam rumah, menemukan Laras duduk di sofa dengan wajah yang penuh kebingungan. Apa yang dia katakan? Tanya Dava dengan lembut. Laras menatap Dava, matanya penuh emosi. Dia ingin kesempatan kedua. Dava mendekat, duduk di sampingnya. Apa yang kamu rasakan Laras? Laras tidak menjawab, tetapi air mata mengalir di pipinya. Dava hanya duduk di sana, memberinya bahu untuk bersandar tanpa memaksa apapun. Di dalam hatinya, Dava tahu ini bukan saatnya untuk berbicara tentang perasaannya. Yang terpenting sekarang adalah mendukung Laras, apapun pilihan yang dia buat. Namun, setiap pilihan akan membawa konsekuensi besar. Laras memandangi langit malam dari balkon rumahnya. Udara dingin menamparkan wajahnya, tetapi pikirannya tetap kusut tak terurai. Pilihan yang harus ia buat terasa seperti beban yang tak tertanggungkan. Di satu sisi, Arya pria yang pernah mencuri hatinya, kini penuh penyesalan dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Di sisi lain, Dava yang selalu ada untuknya, menjadi sandaran di saat-saat tersulit. Di dalam rumahnya, Dava berdiri diam memperhatikannya dari kejauhan. Dia tidak ingin mendesak Laras, tetapi dia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan kebingungannya hanya akan memperburuk keadaan. Dava, suara Laras terdengar pelan, nyaris tenggelam dalam angin malam. Dava berjalan mendekat. Ada apa? Laras menggeleng pelan, matanya tetap menatap ke kejauhan. Aku merasa seperti boneka yang ditarik ke berbagai arah. Semua orang menginginkan sesuatu dariku, tetapi aku bahkan tidak tahu apa yang aku inginkan. Dava menaruh tangannya di bahunya, memberikan rasa aman yang tulus. Tidak apa-apa merasa bingung. Kamu tidak harus membuat keputusan sekarang. Laras menundukkan kepalanya. Tapi aku harus. Jika aku tidak memilih, aku hanya akan terus menyakiti semua orang, termasuk diriku sendiri. Di tempat lain, Arya duduk sendirian di ruang kerja pribadinya. Sebotol anggur mahal terbuka di atas meja, tetapi dia tidak minum. Pikirannya penuh dengan wajah Laras dan percakapan mereka terakhir kali. Aku tidak pernah menyangka dia akan begitu jauh, gumamnya pelan. Adi masuk tanpa mengetuk, membawa dokumen di tangannya. Pak Arya, ini laporan terbaru tentang Nadia. Dia mencoba membalas dengan menyebarkan cerita baru bahwa kamu menggunakan kekuatanmu untuk menjatuhkannya. Arya mendengus, matanya tajam. Biar saja, tidak ada yang akan percaya padanya setelah semua bukti yang kita keluarkan. Adi tampak ragu sejenak sebelum berkata, tapi ini tidak hanya tentang Nadia. Ada rumor lain yang mulai beredar, ini tentang hubungan Anda dengan Bu Laras. Mereka bilang kamu hanya mencoba membersihkan nama demi reputasi, bukan karena cinta. Arya mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Yang penting adalah bagaimana Laras melihatku. Jika dia percaya padaku, itu cukup. Adi mengangguk pelan, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan. Tapi apakah dia benar-benar percaya pada Anda, Pak? Atau semuanya sudah terlalu terlambat? Di sudut lain kota, Nadia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya tetap dipenuhi tekad. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku semudah itu Arya? Gumamnya sambil merapikan rambutnya. Dia mengangkat teleponnya dan menghubungi seseorang. Aku butuh bantuanmu. Kali ini aku tidak akan bermain-main lagi. Suara di ujung telepon terdengar dingin. Apa yang kamu rencanakan? Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada yang bisa, jawab Nadia dengan nada berbahaya. Dia menutup telepon dan memandangi bayangannya di cermin. Dia telah kehilangan hampir segalanya,
tetapi dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Keesokan harinya, Laras berjalan sendirian di taman dekat rumah. Dia membutuhkan udara segar untuk menjernihkan pikirannya, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat seseorang yang tidak dia harapkan di sana. Nadia, suara Laras penuh kebingungan. Nadia tersenyum dingin, mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya. Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini, Laras. Laras merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Apa yang kamu inginkan? Nadia melangkah lebih dekat, menyipitkan mata. Aku hanya ingin berbicara dari wanita ke wanita. Kamu tahu tentang Arya. Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan denganmu, kata Laras sambil berbalik untuk pergi. Namun Nadia menangkap pergelangan tangannya dengan cepat. Tunggu, jangan begitu cepat. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Arya hanya menggunakanmu untuk membersihkan namanya. Saat skandal ini berakhir, dia akan meninggalkanmu seperti yang dia lakukan pada orang lain. Laras menatap Nadia dengan tajam, tetapi kata-katanya menusuk jauh ke dalam hatinya. Nadia tersenyum licik, mengetahui bahwa serangannya telah memengaruhi Laras. Pikirkan baik-baik, Laras. Tidak ada yang seperti yang terlihat. Dengan itu, Nadia pergi meninggalkan Laras berdiri diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Malam itu, Dava menemukan Laras duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Tanyanya, duduk di sampingnya. Laras menghela napas panjang. Aku bertemu Nadia tadi. Dava mengerutkan alisnya. Apa yang dia katakan? Laras ragu sejenak sebelum menjawab. Dia bilang Arya hanya memanfaatkan aku. Bahwa semua ini hanya permainan untuk membersihkan namanya. Dava menggenggam tangannya dengan lembut. Kamu tahu Nadia, dia akan mengatakan apa saja untuk membuatmu ragu. Jangan biarkan dia memengaruhimu. Tapi bagaimana jika dia benar? Bisik Laras. Bagaimana jika aku hanya alat untuk Arya? Dava menatapnya dalam-dalam, memastikan dia memahami ketulusannya. Laras, Arya mungkin punya kekurangannya, tetapi aku yakin satu hal. Dia mencintaimu, dan jika itu tidak cukup bagimu, aku akan selalu ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. Laras menatap Dava, matanya penuh air mata. Di tengah semua kebingungan, satu hal menjadi jelas, dia tidak bisa terus hidup di antara dua pilihan. Dia harus mengambil keputusan, tidak peduli betapa menyakitkannya.